Haleluya. 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 Salam sejahtera dan kasih Tuhan Yesus berjumpa lagi saudara, amin, dalam ibadah kita jam 11. Masih jamnya Bung ya. Dari minggu pujian katakan sepertinya kurang semangat di awal-awal karena ada beban sepertinya. Betul, saya ada beban saudara. Beban saya hari ini menyampaikan firman Tuhan. Tadi malam saya berdoa, saya katakan Tuhan, urapanmu, Tuhan mau sampaikan apa? Tuhan katakan sampaikan ini sebagai bentuk mereka mengetahui apa yang aku sudah lakukan kepada mereka. Saya katakan Tuhan, nanti kalau sampaikan ini takutnya jemaat kurang senang. Tuhan sampaikan. Saudara, Ketua Majelis Pusat kita pernah katakan dalam sebuah ibadah Beston, saudara, dia katakan, gembala jangan sering-sering panggil orang khotbah. Loh, kenapa Om? Kan supaya bervariasi gitu, supaya segar, gak bosan. Ketua MP katakan, takut jemaat ngecret, katanya saudara. Jadi saya juga bingung. Ya, saudara, puji Tuhan. Pokoknya seks nggak datang ya, saksofon? Oh iya, lagi ini ya, puji Tuhan, pelayanan. Mari, tidak berlama-lama saya undang kita bangkit berdiri. Saudara, kita perhatikan dalam kitab Roma pasal 3. Handphone saya ketinggalan saudara, puji Tuhan. Tetapi apa namanya, masih ingat gitu saudara. Oke. Kita berdiri saudara, ya. Roma pasal 3 ayat 23. Ya. Kita baca bergantian saudara, tidak banyak. Ya, saya baca ayat ganjil, saudara yang baca genap sampai 26, saudara yang baca genap. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Monggo. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa dia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Dari ayat-ayat tersebut kita perhatikan, tetapi kita akan lebih nanti konsentrasi di ayat 23. Dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, kalau kita ngomong ke teman kita, bro, lu orang berdosa, kira-kira responnya apa? Dia kan ketawa, normal bro, gitu. Orang berpikir berbuat dosa itu hal yang normal, hal yang wajar, karena kita kan manusia harus berbuat dosa. Karena kita bukan Tuhan bro. Gua gak mungkin mengampuni dia, gua masih manusia. Gua gak mungkin bro gak berbuat dosa, gua masih manusia. Karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah ya. Pertanyaan saudara, kenapa sekarang berbuat dosa itu hal yang lumrah? Kenapa setiap orang sekarang bisa ditanya lu berdosa bro? Hal yang biasa aja, kayaknya gak ada apa-apa, biasa aja bro. Kan kita mau orang berdosa, kita melakukan dosa. Saudara, kenapa kita berpikir bahwa melakukan dosa adalah hal yang biasa? Karena kita kekurangan pengetahuan kepada siapa kita berdosa. Ternyata kita berdosa kepada Allah, kehilangan kemuliaan Allah, kepada Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu kudus. Kita berpikir dosa itu biasa karena kita tidak mengenal Allah, saudara. Karena kita pikir itu
Allah sama seperti kita, biasa aja. Allah maha mengerti, Allah maha mengetahui. Udahlah, tahu aja, cincai aja, saudara. Allah memang begitu kan, Allah panjang sabar. Kita tidak takut melakukan dosa. Banyak orang tidak takut dikatakan dia berdosa karena dia tidak mengenal Allah dengan jelas dan dengan benar. Allah yang mempunyai engkau dan saya, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kudus, maha kudus itu, maha mulia, yang bertahta di tempat yang maha tinggi, terlalu kudus untuk deal dengan kita, saudara. Kalau kita mengenal Allah sebagai Allah yang sangat kudus, saudara, kita pasti takut untuk berbuat dosa. Coba kalau saudara mengenal seorang gubernur, saudara, kita tahu dia punya otoritas. Ya, contohnya kita pegawai negeri, atau contohnya kita kontraktor, contohnya kita pegawai, karyawannya dia, saudara, orangnya dia. Kita tahu dia punya otoritas atas kita, saudara. Kita sembarangan berbuat salah, dipecat gue, gitu, saudara. Kita akan hati-hati berbicara, kita akan hati-hati bekerja, kita akan begitu sungkan, begitu hormat, begitu takut, saudara. Kita akan tunduk-tunduk di hadapannya karena dia gubernur, karena dia petinggi, karena dia raja, karena dia presiden, karena dia orang yang sangat kita hormati, karena dia orang dulu yang memberi kita makan, yang menyelamatkan kita. Kita punya hutang budi kepada dia, patut kita hormat, saudara. Tetapi kenapa kita tidak takut di saat kita dikatakan berdosa, orang berdosa? Karena kita tidak mengenal siapa Allah, kita tidak mau mengenal dia secara benar. Sekarang yang menjadi masalah apa? Dosanya atau Allahnya? Saudara, yang menjadi masalah, saudara, karena Allah begitu mencintai kita, sudah menyerahkan anaknya, tetapi orang masih berdosa. Itu yang menjadi masalah, saudara. Tadi malam Tuhan akan berbicara kepada saya, sakit hatiku kepada orang-orang yang sudah aku selamatkan, yang sudah ditolong, ada hutang nyawa, hutang keselamatan, tetapi mereka tidak menghormati anakku yang sudah dikirim dan mati bagi engkau dan saya. Saudara, kalau kita mengenal sedikit, saudara pelajari kitab Ayub, saudara, kita mengenal sedikit siapa Allah. Kita tahu Allah semesta, Allah pencipta langit dan bumi. Di saat dia katakan kepada planet, kamu diam di sana, planet itu diam di sana. Di saat dia katakan kepada air laut, kamu hanya sampai di situ, kamu sampai di sini. Di saat dia katakan cuaca hari ini begini, begitu, semua alam semesta dikontrol oleh Allah. Iramanya begitu indah supaya kita semua bisa nyaman, tenang, tentram, diam di bumi ini. Begitu maha kuasanya, dia tidak terbatas. Seberapa luas galaksi ini, saudara, dia atur. Bahkan Ayub katakan dia memelihara burung, dia memelihara beruang, dia memelihara segala hewan ciptaannya, saudara. Tetapi dengan Allah yang maha kuasa itu mengajak engkau dan saya datang kepada Tuhan, bertobat, beribadah, kita gak mau. Nah, itu yang aneh, saudara. Siapa kita? Apakah kita lebih berkuasa daripada malaikat? Apa kita lebih berkuasa daripada planet-planet itu? Apa kita lebih berkuasa daripada singa-singa itu? Memang kita lebih mulia. Tetapi mereka semua tunduk atas perintah Allah. Kita sering dengar, saudara, yang sebenarnya Allah benci itu dosanya, bukan orang yang berdosa. Toh kita kan ciptaan Tuhan. Saya mau katakan Allah juga benci orang berdosa. Wih, kok begitu? Oh, kan gak enak dengarnya. Masa gue berdosa? Iyalah, dosa gue Tuhan gak suka. Tetapi kalau gue juga Tuhan benci, kan aneh gitu. Saudara perhatikan dalam Mazmur 5 ayat 4 dan 5. Mazmur 5 ayat 4 dan 5. Oke. Oke, berarti ya, kita ke 5-nya mungkin, saudara. Ya, 5. Ya, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Kefasikan itu kepalsuan.
Kepalsuan itu ya, gue Kristen tapi ya aspal gitu, palsu. Orang jahat takkan menumpang kepadamu, gak mungkin saudara. Pembual tidak akan tahan di depanmu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Jadi kalau kita dengar firman di TikTok, oh yang Tuhan benci cuma dosanya, Tuhan sayang kok sama lu, Tuhan perhatikan sama lu. Saudara, firman Tuhan katakan, Tuhan, engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Tapi Yohanes 3:16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya tunggal, supaya orang percaya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Kan itu yang kita dengar. Oh iya, terus ini kau bertentangan. Itu sama-sama benar. Terlalu banyak orang konsentrasi dengan karena begitu besar kasih Allah. Saya katakan tadi malam, saya katakan Allah berbicara kepada saya, saudara. Sorry, saya bukan seperti pendeta lain, saudara, saya sudah naik turun surga, bukan. Tapi saya betul-betul dalam perenungan saya, Tuhan katakan kepada saya, sakit hatiku kepada orang-orang yang sudah kuselamatkan, tetapi masih melakukan dosa. Saudara bayangkan, kita lihat dalam sebuah perumpamaan, saudara. Saya akan loncat, mungkin tidak sesuai, tapi saya akan loncat, saudara, ke Matius 21, loncat dulu, Matius 21 ayat 33 sampai 41. Injil Matius 21, ya. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di kebun itu. Kemudian dia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, dia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba yang lain, lebih banyak lagi daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukannya sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ini adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke luar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Aku sudah menyerahkan anakku. Dia utus para nabi, dia utus para rasul, saudara. Tetapi mereka bukannya mendengar suaranya, malah melemparnya, malah membunuh mereka. Akhirnya pemilik kebun anggur itu katakan, aku akan utus anakku sendiri. Mereka akan segan, saudara. Tetapi penggarap-penggarap itu tidak, bukannya malah segan, malah anaknya disiksa, dilempar pakai batu, disiksa, bahkan dibunuh sampai mati. Tetapi pada saat kita mendengar hal itu, bagaimana pengorbanan Allah kepada engkau dan saya, anaknya yang tunggal diberikan kepada engkau dan saya. Di saat kita mendengar orang katakan, bro, lu berdosa, lu gak ibadah, kita bilang, biasa aja bro, namanya manusia kan berdosa. Ada satu sisi Allah begitu marah, saudara. Ada satu sisi Allah begitu kasih kepada engkau dan saya. Dia mengasihi engkau jika engkau menerima keselamatan dan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar di hadapan Allah. Tetapi ada kalanya Allah begitu marah apa yang sudah diperbuat, pengorbanan yang besar, tetapi kita tidak mengindahkannya. Allah benci pembuat dosa. Saya mau katakan, saudara, kalau orang pernah tolong saudara, apalagi di pemerintahan, saudara, oh karena dia saya naik pangkat, itu setiap ulang tahun, setiap lebaran, Natal pasti kasih saudara bupati. Itu karena kita hutang budi sama dia. Apalagi seorang bisnismen, ya kan, punya semua di bisnis. Dia punya masalah, pengacara tolong dia, itu pengacara sudah dianggap Tuhan karena tolong dia, saudara. Oh semua
pengacara makin kaya karena sudah pernah tolong bisnisnya dia. Tetapi di saat kita mengetahui kita ditolong Allah, karena seharusnya kita yang harus disalibkan, dia memberikan anaknya sendiri. Saudara, pernah seorang bapak ketawa anaknya sendiri digamparin orang? Ada yang senang, saudara? Gua tikam lu gitu. Colek karena gua tikam lu gitu. Tetapi Allah sudah kasih anaknya, saudara. Apalagi kalau kita orang tua, kita punya anak perempuan, saudara. Begitu kita rawat, begitu kita besarkan dengan baik, sekolahkan tinggi-tinggi sampai doktor, saudara. Menikah, digamparin sama suaminya, saudara. Kan ngeri kita, waduh, gue udah besarkan anak gue, malah digamparin sama suaminya. Sakit hati orang tua, saudara. Bagaimana sakit hati bapak melihat masih banyak orang di luar sana penuh dengan dosa, gak takut dengan dosa. Lanjut, saudara. Kita agak loncat. Banyak pengajaran mengatakan, saudara, gak mungkin Allah itu menghancurkan kita, bro. Saudara tahu saksi Jehovah di Pamulang banyak, saudara. Setiap 100 meter ada saksi Jehovah sekarang berdiri ngasih kata. Ajaran mereka Yesus bukan Tuhan. Ajaran mereka bahwa surga itu di bumi ini. Gak ada surga. Surga itu di bumi ini. Kalau lu bahagia itu surga. Kalau lu lagi kejar-kejar debt collector itu neraka, gitu, saudara, menurut mereka. Coba perhatikan dalam 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 14, saudara. Ya, ini agak panjang. Karena pengajaran itu mengatakan gak mungkin lah, Tuhan kan baik sama kita, bro. Kita ciptaannya. Gak mungkin kita dihancurkan. Gak mungkin Tuhan benci sama kita. Gak mungkin, bro. Perhatikan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi apa? Melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Saudara, saya mengatakan surga itu nyata, neraka itu nyata. Saya mengatakan, saudara, siapa penguasa neraka? Salah, bukan iblis. Allah ciptakan neraka untuk malaikat yang dihukum di sana. Jadi kan kita bingung. Kalau gue berbuat dosa, terus iblis benci sama gue dihukum. Loh, kita kan satu geng. Kok bisa saling menghukum? Gak mungkin, saudara. Allah izinkan itu ada, Allah ciptakan itu ada, saudara. Dari sisi Allah, saya diselamatkan, saya ke surga, Allah mengasihi saya. Dari sisi lain, si penjahat, saudara, Tuhan lemparkan, boom, that's your place, itu tempat kamu. Ulang. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkannya ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua yang gelap untuk menyimpan mereka pada hari penghakiman, itu penghukuman sementara mereka di sana. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, apa yang Tuhan ciptakan begitu indah, dalam Kejadian katakan indah, baik adanya, tetapi tidak disayangkan, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi yang menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari mereka melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwa yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Berarti Allah benci orang jahat, saudara. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukum atas mereka di hadapan Allah, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Waduh, kok manusia, kalau Tuhan bilang hewan tak berakal sih? Kasar banget Tuhan ini. Sama berdosa, sama penjahat, saudara.
Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Ini orang, sudah orang fasik. Tuhan katakan mereka memang desain untuk itu. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, ya kan? Orang banyak menghujat Allah sekarang, Tuhan gak benar, Tuhan gak adil, Tuhan itu gak ada. Aduh, udahlah, gak usah percaya sama Tuhan. Lanjut. Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, jalan-jalannya hari Minggu, ya nggak usah ibadah lah. Mereka anggap kenikmatan mereka adalah kotoran dan noda. Wih, kasar kali firman Tuhan ini. Tadi dibilang binatang, sekarang kotoran. Begitu Allah benci penjahat, saudara, karena dia sudah serahkan anaknya bagi engkau dan saya. Yang mabok dalam hawa nafsu mereka, kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu, mata mereka penuh nafsu zina. Kalau lihat cewek itu, aduh, penuh nafsu zina. Dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Gak bosan mereka gak ibadah, gak bosan mereka berdosa, gak bosan mereka meninggalkan Tuhan. Mereka memikat orang-orang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Jadi kalau kita katakan terus gimana? Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Oh, Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih, Tuhan hanya benci dosa, Tuhan tidak membenci pendosa. Itu benar, dan ini juga benar. Tak ada satu kata pun firman Tuhan katakan yang akan lenyap dari kebenaran firman Tuhan. Semuanya benar dan semuanya berjalan bersama. Apalagi terlebih kita yang sudah kenal kebenaran, terlebih kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Kita masih main-main dengan ibadah kita, kita masih main-main dengan iman kita. Ibadah hari Minggu kita datang, ibadah Jumat doang kita nggak datang, ibadah pemuda kita nggak datang. Kan gue ibadah itu untuk hari Minggu doang. Firman Tuhan kan bilang hari Sabat. Saudara perlu berdoa di bawah kaki Tuhan. Saudara perlu memohon pertolongan Tuhan dalam doamu. Kalau tidak, firman Tuhan akan perjalanan akan terlalu berat bagimu, perjalanan terlalu jauh bagimu, saudara. Jangan kita berpikir saya hanya ibadah hari Minggu. No, saudara. Orang itu berdoa 5 kali sehari loh. Gak makan 40 hari, 30 hari cuek biasa. Dia harus jual tanah untuk naik haji, saudara. Dia harus beli kerbau, beli sapi untuk dia serahkan pada Idul Adha, saudara. Orang Hindu, orang Buddha begitu hormat kepada Allahnya, saudara, dengan upacara yang begitu mahal. Tetapi kita enggak lah, gue hari Minggu aja bro. Hari Jumat, ya enggak lah. Hari Minggu, firman Tuhan katakan tadi, tapi hari Minggu kita kan jalan-jalan dari opung kita satu opung. Nggak bisa kita datang hari Minggu. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Kok firman itu keras sekali? Kenapa, saudara? Karena di depan mata Allah sendiri, Yesus dihina. Di depan mata Bapa, Yesus dinodai dan disiksa. Begitu sakit hatinya, saudara. Kenapa dia harus mengorbankan anaknya demi menyelamatkan orang berdosa? Begitu berat apa yang Allah kerjakan sebenarnya, saudara. Makanya dikatakan, saudara, kita sudah kehilangan, semua sudah berdosa, kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Efesus 4:17, saudara perhatikan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tadi kita katakan orang berdosa karena dia nggak tahu dia berdosa kepada siapa. Dia tidak mengenal Allah dengan benar. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap.
jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Aduh, ngapain sih? Capek lah bro, ibadah bro. Gak mau bersekutu dengan Tuhan. Aduh. Tapi kan Tuhan tetap sayang sama aku. Banyak kita dengar kayak kalau saudara senang dengan kalau kepada Tito dan sebagainya. Tuhan mengasihi engkau lebih dari engkau mengasihi dirimu sendiri. Oke, betul saudara. Sehingga dikatakan Tuhan mengasihi engkau, aku juga mengasihi aku. Tetapi Tuhan mengasihi engkau lebih dari engkau mengasihi dirimu. Wih, luar biasa. Aku mencintai diriku sendiri. Terus ada Tuhan yang mencintai aku. Bahkan dia katakan lebih dari apa aku mengasihi diriku sendiri. Keren. Berarti aku bisa melakukan apa yang aku mau lakukan. Karena kan Tuhan mencintai aku. Lebih dari aku mencintai diriku sendiri. Dan pekerjaan yang gelap jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya, orang Jerman katakan ini ngeyel, saudara. Orang-orang ngeyel, orang-orang degil, saudara. Dikasih tahu ngeyel, diajak begini ngeyel, dinasihati ngeyel, gitu, saudara. Itu. Perasaan mereka telah tumpul, yaitu udah gak takut berdosa. Ya kan biasa kalau kita kan manusia berdosa. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Itu manusia, saudara. Bagaimana Allah bisa melihat ini, saudara? Saudara, kita tahu dalam satu kalimat Yesus di tengah-tengah orang banyak, begitu banyak orang. Yesus, firman Tuhan katakan, Yesus penuh dengan belas kasihan. Bagaimana mereka diselamatkan. Itu dari sisi Yesus. Saya mau katakan dari sisi Bapa. Di saat Allah menyerahkan Yesus anaknya yang sangat dikasihinya, dia melihat orang banyak yang berbuat dosa. Allah sangat benci. Karena apa yang sudah dia lakukan begitu besar. Ada orang bertanya, saudara, kalau hanya dengan satu Yesus bisa menyelamatkan seluruh dunia umat manusia, kok bisa hanya satu Yesus? Jawabannya, harga Yesus jauh lebih mahal daripada seluruh umat manusia dikumpulkan, saudara. Begitu harga yang mahal. Saudara mungkin sering nonton film action gitu, saudara. Demi menyelamatkan anaknya dibunuh satu pasukan karena harga anaknya lebih mahal daripada seluruh pasukan itu. Demi menyelamatkan seorang anaknya di kota itu, saudara, dia bakar satu kota karena dia tahu menurut dia harga anaknya lebih mahal daripada nyawa satu kota, saudara, dan pasukan tempur yang banyak demi menyelamatkan anaknya sendiri. Karena harga Yesus lebih mahal dari seluruh alam semesta. Kalau kita mengerti itu, saudara, kita akan semakin takut berdosa. Kita akan semakin takut untuk menjauhkan diri dari persekutuan. Kita akan semakin takut untuk melakukan ketidakbenaran, saudara. Karena kita tahu harganya terlalu mahal. Karena kita tahu ada Allah yang maha mulia. Alam semesta aja diatur nurut, saudara. Coba, saudara, matahari diatur nggak nurut. Matahari katakan terbenam nggak mau. Wow, beberapa hari ini panasnya minta ampun, saudara. Macetnya minta ampun. Tiba-tiba matahari nggak mau turun, saudara. Udah, tahu saja bersingkat, makin digas. Kalau dia nggak nurut, enak nggak, saudara? Enak, saudara. Alam semesta nurut kepada Allah itu menyenangkan hati kita, membuat kita nyaman. Tetapi kita, saudara, yang dalam tanda kutip bukan siapa-siapa, ya cuek aja, saudara. Berdosa, Allah kan sabar.
betul Allah sabar, tapi Allah juga benci kepada pembuat dosa. Kok bertentangan? Sama-sama benar. Lu lihat aja. Lanjut Roma 1 ayat 28, saudara. Kalau ada yang keroncongan angkat tangan, saudara. Roma 1:28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, gak perlulah beribadah bro, gak perlulah doa, gak perlulah kita ikut-ikutan, gak perlu. Mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah, apa saudara lihat? Apa yang Allah lakukan? Sabar, sayang, tunggu, peluk, mungkin saudara. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ada kalanya kalau Allah sudah dipermainkan, saudara, tutup melomong gitu, saudara. Monggo lanjutkan. Dan bukan cuma lanjutkan, Allah dorong dia mampus loh. Loh, kok Allah begitu? Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk. Otaknya udah rusak, udah salah, saudara. Pikirannya cuma jahat, pikirannya cuma jelek, pikirannya cuma kotor, saudara. Sehingga melakukan apa yang tidak pantas, nekat melakukan gak pantas. Apapun sudah dilakukan. Karena apa? Karena Tuhan sudah selamatkan, tidak mau melakukan, Tuhan serahkan mereka. Lakukan loh, duit by yourself. Semakin mereka terkutuk pikirannya, lalu mereka melakukan apa yang tidak pantas. Maka sudah lihat di berita, anak bunuh ibu, anak perkosa ibu, anak begini, anak begitu. Tuhan serahkan mereka duit. Surga tidak diobral, saudara. Minggu lalu kita bicara, 2 minggu lalu pikul sama. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Aduh, otaknya busuk udah ngeri, saudara. Sorry, saudara, kalau saudara makan nggak buang air 3 hari udah busuk, saudara. Tiba-tiba ambil Avitson, temannya dia kan, gitu, baunya minta ampun, saudara. Itu busuk, saudara. Keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat. Ini orang udah terima Tuhan loh, perjanjian baru loh, perjanjian lama. Kalau kita bicara tentang Nuh, mungkin oke lah itu zaman Nuh lah. Ini zaman perjanjian baru. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan. Udah mahir bohong, saudara. Udah mahir nipu, karena terbiasa. Tipuannya didengar, makanya aman. Bohong kau pun percaya, Bapak. Bohong pun kau percaya, Bapak. Dia minta duit Pak untuk beli buku matematika, ya kasih 100.000. Minta duit Pak untuk buku aljabar, kan sama penting aljabar, saudara. Kasih lagi 100.000. Bohong kau pun percaya, Bapak. Pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Bukan mak gue ngasih makan gue. Umur 15 gue udah keluar rumah kok. Gak ada tuh jam gue gitu. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntunan-tuntunan hukum Allah, itu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, saudara. Perjanjian baru. Tetapi kita masih berpikir, kan Tuhan kan benci dosanya, bukan berdosanya. Angin surga, saudara. Patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Yang melakukan dan yang setuju sama-sama masuk, saudara. Karena orang bilang, aduh itu gimana? Kok gak besuk jemaatnya? Aduh kok gak sabar? Salah itu gimana? Sama, saudara, bisa begini. Yang melakukan dan yang setuju melihat orang melakukan. Yang melakukan dosa yang tidak beribadah dengan yang setuju dengan orang yang tidak beribadah. Sama dosanya, saudara. Saudara, saya mau katakan, saya tadi malam bilang kepada Tuhan, this is too much.
Apa yang Tuhan mau dari jemaat Tuhan? Tuhan katakan, aku sangat sakit hati, sangat marah jika mereka yang aku kasih, aku sudah serahkan anak itu, mereka tidak menghormati. Tapi Engkau dan saya sudah bisa mengatakan kita adalah orang-orang yang menghormati persahabatan itu. Amin. Dengan kita menghargai, kita punya hutang budi sama orang pun kita begitu tunduk sama dia. Kalau bukan aku yang membawa diri ke Jakarta, jadi gembel di bidang sana, saudara, gitu. Sehingga kita menghormati dia begitu terus kalau ketemu dia, saudara, kan dia bawa kita merantau ke Jakarta. Kalau bukan aku yang bikin di PNS, waduh, ini jadi kena metro mini nih nanti, katanya. Kan gitu, kita begitu takut semua, kita berhutang budi, ngeri, saudara. Kalau bukan dia kasih kita proyek, waduh, ampus, bukan, saudara. Kita hutang nyawa, hutang keselamatan oleh darah Yesus. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Lanjut ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabaran. Sudah tidak ada lagi masa kesabaran, saudara. Sebelum Yesus, ya, tapi setelah itu, ini yang penting bagi kita. Saya mau kita semua selamat. Amin. Saya tidak mau memberikan angin surga kepada kita. Lanjutkan 60, nggak usah kau ibadah, nggak apa-apa, aman itu. Selama kau berdoa untuk sebelum makan, aman 60 kan gitu. Tidak. Kau harus mengerjakan bersama. Kau harus menghargai, menghormati apa yang Allah sudah kerjakan. Kalau di jalan kita gamparin anak orang, saudara, terus kita datang ke bapaknya, oh maaf, anak om saya gamparin. Om kan gak benci saya, yang mau benci kan perbuatan saya gamparin dia. Omnya bilang apa, saudara? Dia ambil pistol, pok, saudara, mati. Betul ya? Kalau kita katakan Tuhan kan gak benci saya, benci dong, coba digamparin orang di jalan, saudara. Bilang sama bapaknya, saya tahu bapak orang jahat. Bapak itu benci sama perbuatan saya, gamparin anak bapak sampai mati, saudara. Tapi bapak kan gak benci sama saya. Betul, saudara? Coba nanti begini. Panggil langsung berambung, oh sebabnya. Bagaimana kita menghormati apa yang Yesus kerjakan? Gak main-main, saudara. Hidup dalam kebenaran itu gak main-main, saudara. Ibadah itu gak main-main, saudara. Iman itu gak main-main. Matahari dia tunduk, saudara. Tetap datang on time, dia terbit on time, dia terbenam on time, saudara. Coba deh kawan-kawan, habis gitu, saudara. Coba deh daerah panas. Kamu pernah tinggal di Bekasi, saudara. Itu daerah cukup panas. Bawahnya pegang orang, saudara. Karena cuaca itu panas. Apa yang sudah kita lakukan? Roma 4:25, saudara. Roma 4:25, kita loncat. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara, dia tidak cuma mengorbankan diri yang mati, tapi dia juga bangkit untuk pembenaran kita. Dia mau membenarkan engkau dan saya di hadapan Bapa. Dia mau membenarkan kita, saudara. Dia mau
salah. Tetapi firman Tuhan katakan pada masa kesabarannya. Ya. Tapi karena dia melihat, Bapa melihat anaknya di kayu salib. Bapa melihat anaknya disiksa, saudara. Sehingga di saat Yesus katakan, Eloi, Eloi lama sabachthani, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, di momen itu Allah bungkam dan berdiam diri. Di saat Yesus dibaptis, langit terbuka, Bapa berkata, surga berkata, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Tetapi di saat Yesus berkata sudah selesai, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allah tidak menjawab, saudara. Bisa aja langit terbuka, come back anakku, kau sudah selesai, kembalilah. Bisa, saudara. Tetapi di saat Yesus katakan Eloi, Eloi lama sabachthani, mengapa Bapa meninggalkan aku? Sudah selesai, kepadamu kuserahkan nyawaku. Yesus katakan Allah bungkam, Allah diam, saudara. Allah menarik diri. Sakit hatinya tuntas. Tetapi Mazmur tadi katakan Allah membenci mereka yang melakukan dosa. Bertentangan dengan 3:16 tidak. Itu berjalan bersama. Sehingga kita kembali ke ayat pertama. Dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lihat tadi dikatakan kepada orang berdosa, mereka seperti binatang liar, bahkan mereka seperti kotoran di hadapan Allah. Jangan pikir kita terus berbuat dosa, terus Allah senang dengan saya, gembala baik-baik sama saya, oke lah kalau begitu. Tidak. Allah katakan mereka seperti binatang liar dan mereka seperti kotoran. Mari kita yang ada apa yang kita bisa kerjakan di depan Tuhan. Karena di ujungnya pertanyaan yang akan disampaikan kepada kita bukan dikatakan siapa nabimu, siapa agamamu, saudara-saudara. Ditanya apa yang sudah lakukan dengan Yesus anakku yang sudah aku hormati. Mari kita berdiri, saudara.